Oke, selamat datang di Studio Sabina. Di sini akan kita sedikit membahas tentang railing tool. Dia adalah salah satu tool di Arsikat ya teman-teman. Di sini kita udah ada base-nya dari Arsikat itu sendiri. Kalau kita buka dari sini itu sudah ada teman-teman. Jadi dia sudah punya beberapa opsi favorit ya, ada yang metal railing, frameless, glass, dan juga timber. Mungkin juga ada wired railing seperti itu. Ini bawaan dari Arsikat. Nah sebenarnya gimana sih cara menggunakan railing tool ini dengan baik dan benar seperti itu. Dan biasanya di Indonesia jarang ya menggunakan railing seperti ini yang full metal tuh jarang, karena mungkin dengan harga yang mahal dan seterusnya. Di sini akan kita memulai dari prinsip-prinsip dasar daripada railing tool itu sendiri. Nah, coba kita buka setting dialognya, teman-teman. Kalau sebelum ke sini kita bisa buka dari sini, dari railing, kemudian ambil aja bebas misalnya di sini atau di sini kebalik. Terus lepas atau klik 2 kali. Kalau saya sudah punya favoritnya sendiri, tapi biar lebih enak sebagai contoh kita pakai yang bawaannya saja, metal railing. Nah, jadi ini teman-teman ya, sama ya mereka berdua. Jadi gitu. Nah, kita di sini membagi jadi beberapa bagian ya teman-teman. Kita klik kemudian kita setting dialog. Nah, di sini muncul setting dialognya daripada railing tool itu sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ada beberapa settingan yang bisa kita customize seperti itu. Yang paling pertama adalah bagian railing sini. Kalau kita klik di sini akan muncul ada segmen dan node. Apa itu artinya? Segmen itu adalah per bagiannya. Jadi kalau ini satu garis teman-teman, ini satu segmen teman-teman. Jadi ini satu segmen. Nah, kalau kita misalnya nih ngambil ya, ini namanya pick up parameter. Nah, terus kita misalnya bikin belok sekali, terus ke sini, ke sini, terus ke sini misalnya. Nah, itu tuh, nah ini dia dua segmen, teman-teman. Ini dua segmen, kemudian yang ujung-ujung ini, pertemuan ini, itu namanya adalah node, teman-teman. Node di sini. Jadi kalau kita buka setting dialog, ada dua settingan yang bisa kita ubah-ubah seperti itu teman-teman sekalian. Nah, kalau di segmen itu sepanjang dari ujung sini ke ujung sini itu adalah ini teman, ujungnya ini menuju ujungnya, ujungnya ini. Jadi kita bisa setting semuanya tuh di sini, sedangkan node itu tuh hanya ujung-ujungnya saja, seperti ada post dan seterusnya. Nah, ketika kita masuk ke bagian segmen ini ada beberapa ya teman-teman. Ada top rail, ada handrail, ada rail, ada inner post, ada baluster, ada juga panel. Itu fungsinya beda-beda. Kalau secara prinsipnya tiga atas ini tuh mereka sama, cuman penempatannya aja yang kadang berbeda seperti itu. Contohnya untuk bagian top rail itu rata-rata di atas, kemudian rail itu rata-rata di tengah atau di bawah, khususnya di bawah, kadang juga tengah sebenarnya sih. Jadi secara prinsip settingannya top rail dengan rail itu tuh sama sebenarnya, jadi mereka berdua tuh sama. Kalau handrail ini sedikit berbeda karena fungsinya itu sebagai pegangannya. Kemudian ada inner post. Nah, inner post ini adalah pembagi dari per segmen teman-teman. Misalnya ini ada satu segmen ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti ya dia ada 5 bagian yang dipisahkan oleh si inner postnya itu sendiri. Nah, kalau kita klik dia akan di sini. Nanti akan dia terrepetisi gitu ya, teman-teman. Terrepetisi di satu kotak ini yang menyala ini. Yang menyala ini adalah bagian yang kita setting. Kalau misalnya per satu-satu nggak bisa. Jadi dia tuh kayak menduplikasi gitu lah, mewakili teman-teman sekalian. Jadi inner post itu adalah ini. Kalau yang di sini berarti di sini. Bukan yang di sini. Di sini node. Di sini inner post. Ini juga inner post. Kalau di sini kan pembagian dia per, sebentar, coba kita cek di sini dia per 1000 teman-teman, per 1000 mm atau per 1 meter ya. Di sini pakainya mili. Kemudian baluster adalah
isian daripada dua railing atas dan bawah. Jadi isiannya tuh bisa baluster atau panel. Kalau baluster itu tuh dia yang kayak bilah-bilah seperti itu, jadi patternnya adalah seperti itu. Sedangkan panel itu ngeblok. Jadi kalau kita hapus ini balusternya, nanti akan kita bisa ganti dengan panel seperti itu teman-teman sekalian. Nah, coba kita hapus semua bagiannya dulu ya teman-teman ya. Coba kita hapus, kita klik aja di bagian segmen, klik, kita main, klik lagi, kita main, klik main, klik main. Biarkan ini terakhir, ini yang bagian rel bawah ya. Kalau kita oke kan teman-teman, kalau kita oke, dia hanya bawah aja, bawah dan notnya aja teman-teman ya. Nah terus kalau kita nyeting biar sesuai dengan keinginan kita, misalnya dia pakai FPC hollow 4x4, tingginya 1 meter dengan handrail kayu misalnya 3x5 misalnya, seperti itu ya teman-teman. Berarti yang kita setting yang pertama kali adalah bagian misalnya railing ini dulu, karena dia pakainya hollow berarti kita ganti menjadi ini, karena 4x4 berarti 40 kali 40. Kalau pindahnya bisa pakai tab ya teman, tab beberapa kali nanti pindah sendiri. Kemudian untuk warnanya kayaknya masih dia warna aluminium gitu ya, kita ganti itu di sini teman-teman, diklik di sini atau manualnya di sini sama aja. Nah, dia masih ngikut steel bawaan, material steel structure. Kita ganti menjadi off-ride rail structure, off-ride rail surface, menjadi misalnya aku punya aluminium hitam misalnya loh ya. Kalau kita klik nanti dia akan berubah menjadi kotak dan surface-nya jadi aluminium hitam seperti itu. Kita Ctrl T lagi untuk masuk ke setting dialog. Lalu kita bikin yang atasnya dengan cara plus, klik di sini. Nah, dia akan ikut bawaan yang di sini karena dia kayak mengambil yang sebelumnya gitu. Tingginya kita bisa bikin misalnya 85 cm misalnya. Kita klik OK, nanti dia akan otomatis bikin sendiri di atasnya seperti itu teman-teman sekalian. Ini kan kita udah bikin atas dan bawah ya. Kemudian kita bikin isinya menggunakan sebelum ke isi teman-teman kita bikin inner post-nya dulu teman-teman. Sembarang aja nggak apa, kita klik di sini ulang. Kita ulang inner post, klik di sini plus, di sini sembarang aja nggak apa. Lalu kita ini udah ketik ya, udah hijau ya, yang nyala kan berarti yang hijau seperti itu. Kita di sini paketnya yang 1500 atau panjangnya itu yang per 1,5 meter seperti itu, dengan besi hollow 4x4, 40 x 40. Materialnya kita ganti menjadi aluminium hitam. Kemudian isinya kita ganti panel misalnya dengan perforated. Kita klik di sini plus, kemudian tarik di sini, klik sampai dia seperti ini teman-teman. Ini di sini dia jaraknya tuh 50 atau 5 cm 5 cm ya dari semua arah. Coba kita klik dulu teman-teman biar munculin. Nah, sementara dia masih pakai kaca, mungkin dia bawaannya masih pakai kaca. Kita bisa ganti di sini teman-teman. Pertama adalah dari si biasanya kalau perforated itu tuh dia ada kayak frame-nya gitu, ada frame-nya, lalu fixnya dihapus nggak apa-apa. Kemudian kita ini ukuran frame-nya teman-teman ya, ini jadi 40 sesuai dengan itunya kita, atau mungkin lebih kecil aja karena biasanya frame lebih kecil sih biasanya, itu misalnya 30, tebalnya kita pakai yang 1 cm atau 10, kemudian perforatednya kita ganti 1 cm, lebih kecil sih sebenarnya 5 aja ini. Kalau kita ganti ke sini, kita ganti ini menjadi panelnya menjadi perforated. Pastikan teman udah punya surface-nya ya. Lalu frame-nya kita ganti menjadi aluminium hitam lagi misalnya. Kalau udah, kita oke-kan dulu buat sebagai contoh. Nah, sebenarnya udah selesai, udah jadi di sini. Cuman dia masih ngambang ya. Ini opsinya bisa kita tempelkan langsung ke masing-masing atas, samping, dan bawah, atau kita kasih kayak pegangan gitu teman-teman, kayak kuncian gitu. Kalau untuk menempelkannya itu tinggal kita nolkan saja di sini, nol.
0 juga dia akan otomatis nempel ya teman-teman ya, karena dia ngambilnya dari ujung banget, jadi kita kurangin dia 20 ya berarti ya, 20 juga 20, biar dia sedikit keluar itunya. Nah seperti itu teman-teman sekalian, semoga kelihatan ya. Jadi udah jadi perisinya. Nah ini kan sebenarnya kurang rapi teman-teman ya, inner postnya ya. Kita bisa rapikan teman-teman itu di bagian sini segmen. Lalu ini kita bisa ganti menjadi di sini. Salah di sini. Misalnya 1500. Nah, dia otomatis akan menyesuaikan seperti itu. Terus yang belum adalah handrailnya. Berarti kita masuk ke handrail, kita plus, kita tarik di sini, kita klik sampai hijau, lalu kita bikin 1 meter. Kemudian karena dia kayu, pakai yang ini yang solid, kita pakai yang polos dulu ya. Dan ukuran atasnya 30, ke sampingnya 50, pakainya misalnya material wood, plywood. Lalu ini kita ganti ya teman-teman ya, menjadi kayu, terserah teman-teman punya kayu apa di sini. Kemudian kita masuk ke ini teman-teman, kasih plate buat pegangannya. Kemudian fixnya kita hilangkan saja tidak apa-apa. Kemudian dia masih ada gap ya teman-teman ya, klik yang inner postnya tadi. Terus ini sebentar, ini kenapa dia tuh nggak sampai sini? Oh, segmen top. Nah kita oke. Nah dia sudah jadi teman-teman sekalian, tapi ternyata nggak pas posisi handle-nya tuh, dia masih keluar. Tinggal kita paskan saja, Ctrl T, klik di sini. Oh ini nih, kita ambil yang satu. Ini kan ada dua ya, ada satu aja, terus kita nolkan saja. Nah udah jadi dan sudah rapi teman-teman sekalian. Nah terus yang kedua, settingan yang kedua adalah settingan node-nya. Di sini ada post, connection, dan end. Biasanya cuman di postnya yang sering kepakai ya, karena besi hollow kita ganti 4x4 ya. Lalu kita ganti surface-nya menjadi aluminium hitam. Nah sebenarnya sudah selesai. Yang dimaksud dengan tadi ada settingan bawahnya itu connection dan juga end, itu ada di sini teman-teman. Kalau connection tuh di sininya, sorry kejauhan ya. Kalau end dulu aja, end dulu tuh yang end tuh yang ini, yang end teman-teman. Jadi kita bisa nolkan misalnya di sini handrail kita 0, handrail 2 juga 0 misalnya. Kalau kita oke kan, itu dia bakal, aduh nggak kelihatan ya. Nah kita ini bakal hilang seperti itu. Nah kalau yang ujungnya itu di sini teman-teman, connection, nanti ke sini. Ini akan kelihatan kalau misalnya dia itu sudah di mode di tangga ya. Kalau di flat ini nggak kelihatan. Jadi seperti itu teman-teman prinsip-prinsipnya ketika kita menyeting railing tool di Archicad. Misalnya kita ganti panelnya menjadi baluster juga bisa, misalnya seperti ini. Kita masuk ke sini, terus ke segmen, klik yang panelnya, kita min buat menghilangkan. Kita ganti menjadi baluster, kita plus, tarik sini, dia udah muncul. Terus kemudian kita setting itu karena besi hollow misalnya 3x3, kemudian warnanya hitam, kemudian antar itunya tuh 10 cm, tinggal gitu aja, terus selesai dan sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin terakhir banget ya teman-teman, buat menambahkan detailnya di bagian bawah kita kasih kaki atau sandal atau sepatu ya namanya ya, intinya plat buat dudukannya itu di bagian sini teman-teman, di sini. Kemudian ditarik paling atas, fixing, klik di sini, lalu di fixingnya taruh di bawah. Nah ini adalah settingan bawaan, kita ganti menjadi hitam sudah. Terus yang post juga sama, pakai fixing, lalu klik yang bawah ini sudah. Coba kita cek.
Nah, dia sudah ada kakinya. Mungkin kita ganti warna hitam aja. Ini juga sudah ada, teman-teman. Ganti warna hitam ya. Sudah. Oh, belum. Nah, terus di inner post-nya kembali ke sini, diklik ya. Yap, dia sudah ada kakinya. Seperti itu settingan dasar railing tool di Archicad. Nah, ini memudahkan kita, teman-teman ya. Misalnya kita punya ini nih, bawaan, ya kan. Kita pengen ganti yang ini tuh, tinggal kita pick up inject parameter, pick up parameter ALTC atau di sini. Kemudian kita tempelkan di sini, kontrol ALT. Nah, dia akan ngikut. Nah, udah rapi sesuai dengan kebutuhan kita. Begitu teman-teman sekalian, semoga membantu. Thank you.